pagi, selamat berjumpa di dalam ibadah online JKI Epifani. Apa kabar berbagi? Sebelum kita masuk di dalam ibadah ini, saudara, saya mengucapkan shalom dan salam damai sejahtera dari saya, Pendeta Audi. Saya bersyukur bisa ada pada saat ini sebagaimana saya ada oleh karena anugerah dan kasih Tuhan. Kita bertemu di sini lewat ibadah online karena situasi dan kondisi belum memungkinkan kita untuk bisa saling tatap muka kembali seperti biasa. Pandemi yang masih belum reda, ya saudara, kita doakan dan saya percaya bahwa Tuhan Yesus senantiasa beserta dengan kita. Sebelum itu kita akan berdoa untuk memulai ibadah kita. Tuhan Yesus yang kami sembah, yang kami puji, Allah yang kami puji sampai selama-lamanya. Aku bersyukur padamu saat ini Tuhan, di mana Tuhan memberi kami kesempatan untuk ibadah secara live. Kami bersyukur karena kesehatan yang Kau berikan kepada hamba-Mu dan juga kepada jemaat-jemaat sekalian yang mengikuti ibadah ini, karena kasih Tuhan Yesus yang tidak pernah pudar senantiasa menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan biarlah kami boleh senantiasa diberi damai sejahtera dan sukacita di dalam Engkau. Kami hendak memuji-Mu, menyembah-Mu, dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. kemuliaan
sungguh baik Tuhan. Kami bersyukur padamu Yesus atas segala kebaikan-Mu, atas segala kasih setia-Mu. Haleluya. Glory, glory, glory. Haleluya. Terpujilah Engkau Yesus, terpujilah Engkau Allah kami. Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, pada saat ini hamba datang kepadamu dengan ucapan syukur, dengan segala ketertundukan hamba di hadapan-Mu Tuhan, karena Engkau memberi aku kesempatan, memberi kami kesempatan untuk beribadah. Sekalipun Tuhan Yesus kami tidak bertemu secara langsung, tapi kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada, di situ pun Engkau berada Tuhan. Kami menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu, karena di mana saja Tuhan Yesus Engkau dipuji dan ditinggikan, maka di situ hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar lagi kami akan merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi iman kami, bagi kekuatan bagi roh kami Tuhan, sehingga semakin hari semakin kami diperbarui oleh firman Tuhan. Biar Engkau membimbing kami, mengurapi kami dengan urapan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Om, selamat pagi, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada kesempatan ini kita akan belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 21 sampai 24 yang berbunyi demikian. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Demikian firman Tuhan saudara, dan sebagai bahan renungan kita pada pagi hari ini, saya mengajak saudara untuk sama-sama kita belajar. Saya belajar, saudara juga belajar, karena firman Tuhan itu seperti pedang yang bermata dua, yang untuk saudara dan untuk saya juga, itu maksudnya. Oleh sebab itu, saya beri judul firman Tuhan pada pagi hari ini, menyembah Tuhan dengan benar. Saya ulangi kembali ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan telah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Itu saudara, hubungan kita dengan Allah itu di dalam roh, bukan di secara lahiriah, ya, bukan hanya dilakukan di gereja, bukan hanya dilakukan di bait Allah, tapi yang terutama di sini adalah hubungan kita secara pribadi dengan Allah, yaitu di dalam roh. Ya, karena kita ini memiliki hakikat roh yang bersifat kekal, saudara. Ya, karena Allah itu kekal, lalu Dia menciptakan roh kita yang juga kekal. Ya, Zakaria 12 ayat 1 jelas dikatakan bahwa Allah menciptakan roh dalam diri manusia. Saudara yang dikasih Tuhan, oleh sebab itu hubungan yang utama antara manusia dan Allah itu adalah hubungan rohani, ya, bukan saja hubungan jasmani lahiriah,
tetapi hubungan rohani. Oleh sebab itu, tidak ada yang tersembunyi antara manusia dengan Allah, dan tidak ada suatu hal yang tersembunyi bagi Allah di dalam kehidupan kita, karena itu semua dinilai secara rohani. Suatu ketika sebelum saat manusia jatuh ke dalam dosa, manusia mencoba bersembunyi dari hadapan Allah. Memang Allah, saudara, mengatakan, di manakah engkau? Ya, kalau kita baca dalam Kejadian pasal 3. Bukan berarti Allah tidak tahu di mana manusia itu bersembunyi. Tapi hal ini menunjukkan perhatian Tuhan terhadap manusia, bahwa sekalipun manusia terhilang dalam dosa, tapi Allah tetap mencari manusia. Dimanapun Anda berada, dimanapun Anda bersembunyi, tapi Tuhan tidak pernah hilang, ya, dari kehidupan kita. Yang hilang itu adalah kita, saudara. Jadi jangan pernah berkata bahwa Tuhan meninggalkan saya, Tuhan sudah pergi jauh meninggalkan saya. Tidak, saudara, ya. Tuhan tetap beserta saudara. Ketika engkau jatuh, ketika engkau terhempas dengan segala persoalan dunia, segala dosa, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan meninggalkan engkau, saudara. Tuhan itu roh. Dia ada di segala tempat. Dia ada di mana-mana, saudara. Dia tidak terbatas. Mungkin saudara pikir bahwa Tuhan itu tidak mengetahui apa yang terjadi dalam kehidupan saya. Saya mengatakan pada saudara pagi ini bahwa Tuhan mengetahui segala sesuatu yang ada di dalam hidup saudara. Oleh sebab itu jangan pernah tinggalkan Tuhan. Ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara, tapi kadang-kala kita yang meninggalkan Tuhan. Oke? Oleh sebab itu saudara, mari saya mengajak saudara untuk menyembah Tuhan dengan benar. Di dalam roh, di dalam hati kita, di dalam segala mindset kita, disinilah Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Disinilah Tuhan disembah, ya, di dalam mindset kita, di dalam hati kita, di dalam roh kita, saudara. Yang tidak kelihatan, tapi Tuhan bisa lihat. Ya, jadi penyembahan kepada Tuhan itu bukan bersifat lahiriah, saudara, ya. Ya, memang kita harus senantiasa beribadah, berkumpul di gereja, ya, seharusnya. Tapi saat-saat sekarang ini kita tidak sedang melakukan hal itu, ya. Ibrani 11 ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari persekutuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh banyak orang, tetapi marilah kita semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Itu memang benar, saudara. Tapi kenyataannya saat ini kita tidak sedang diperhadapkan kepada ibadah secara lahiriah, pertemuan, persekutuan. Tapi kita sedang mengadakan ibadah online, karena kita tahu bahwa kita menyembah Allah yang adalah roh. Amin, saudara. Mari kita lanjutkan ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Belum kita lanjut, saudara, saya menggarisbawahi firman Tuhan saat ini. Ada 3 hal. Yang pertama adalah kenal Allah dengan benar. Jadi sebelum kita menyembah Tuhan dengan benar, kita harus mengenal Dia lebih dahulu dengan benar, saudara. Sebab itu kita mundur ke ayat yang sebelumnya. 1. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Nah, itu, saudara. Pertanyaannya, apakah saudara sudah mengenal siapa Allah yang saudara sembah itu? Ya, Allah itu, saudara, sebetulnya sebutan umum, ya. Itu sama dengan kalau kita menyebut
kata dewa, ya. Jadi Allah itu berasal dari kata Ibrani Elohim, ya. Tapi sebetulnya itu pengertian yang plural, ya, bahwa Allah itu bisa juga ditujukan kepada dewa-dewa yang bangsa-bangsa lain. Tapi untuk membuat Allah menjadi spesifik dalam Alkitab, maka penerjemahannya ditulis dengan huruf besar, ya. Allah biasa disebut Allah Abraham, Ishak dan Yakub, atau Allah Israel, ya. Jadi itulah Allah yang kita sembah. Dan lebih spesifik lagi, karena kita sebagai orang percaya, orang beriman, pengikut Kristus yang disebut Kristen, kita harus mengenal lebih jauh, lebih dalam lagi siapakah Allah yang kita sembah itu. Yang tidak lain adalah Allah juga yang disembah oleh orang Yahudi. Kalau kita lanjut ayat 22 tadi, saya ulangi, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Jadi Allah yang disembah orang Yahudi ini, saudara, adalah Allah yang kita sembah juga, namun dalam pengertian dan pernyataan yang berbeda. Kalau orang Yahudi menyembah Allah yang disebut Yehuwa atau Allah Abraham, Ishak dan Yakub, maka Allah yang sama yang telah menjadi manusia, ya, dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Nah, firman itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, ayatnya yang ke-14 dari Yohanes 1. Oleh sebab itu, saudara, saya mau tekankan di sini bahwa sudahkah saudara mengenal Allah dengan benar? Karena ada orang yang belum mengenal siapa Allah. Dia tahu Yesus itu Allah, tapi dia belum mengenal betul pribadinya seperti apa. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 10 ditulis demikian, ia telah ada di dalam dunia, dunia dijadikan olehnya, tapi dunia tidak mengenalnya. Pertanyaannya, sudahkah saudara mengenal siapa Yesus yang adalah pencipta dunia itu, saudara? Ketika dia datang ke dunia ini menjadi manusia, orang Yahudi tidak mengenal dia. Karena orang Yahudi taunya Tuhan mereka itu tidak kelihatan. Tuhan mereka itu bukan manusia, ya. Nah, disinilah perbedaannya, saudara, bahwa orang Yahudi menyembah Tuhan yang masih transenden, jauh, masih bersifat tidak bisa terjangkau, kecuali dia dihubungkan dengan nabi, para nabi, saudara. Tapi luar biasa, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, Allah yang transenden itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Pertanyaannya, apakah Yesus Kristus ini adalah Allah? Firman Tuhan jelas mengatakan, saudara, di dalam Roma pasal 9 ayat 5 yang ditulis demikian, mereka adalah bapa-bapa leluhur, artinya bangsa Israel, yang telah menurunkan Mesias atau telah melahirkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Nah, perhatikan di sini ayat selanjutnya. Ia, Mesias itu adalah Yesus, ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Ya. Jadi saya ulangi sekali lagi, Roma pasal 9 ayat 5 berkata bahwa Yesus adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Dengan demikian, saudara, saat ini kita sudah mengenal siapa Allah yang kita sembah. Mengapa dikatakan Allah itu roh? Karena memang pada kenyataannya Allah itu roh, bukan manusia. Namun faktanya juga dia telah menjadi manusia, yaitu Yesus. Siapa Yesus ini? Dia lahir dari apa, saudara? Apakah dia lahir secara lahiriah dari hubungan
antara Yusuf dan Maria secara hubungan seks? Tidak, saudara. Injil Matius 1 ayat 20 jelas berkata bahwa anak yang dikandung Maria ini adalah lahir atau dikandung berasal dari Roh Kudus. Ya. Jadi Yesus ini adalah Roh Kudus, berasal dari Roh Kudus. Rohnya Yesus itu Roh Kudus. Ya. Bukan roh manusia, bukan roh ciptaan seperti dalam Zakaria pasal 12 ayat 1. Ketika Allah menciptakan roh dalam diri setiap manusia. Ya. Jadi bedakan antara Yesus dan manusia pada umumnya. Ya, dia adalah Allah, dia adalah pencipta dunia ini yang harus dipuji dan disembah sampai selama-lamanya. Terlalu panjang kalau kita mau menguraikan siapa Allah, siapa Yesus ini, saudara. Nah, karena jelas sekali bahwa setelah Yesus menyelesaikan misinya di dunia sebagai anak manusia yang sementara waktu, ya, maka dia kembali menjadi firman, yang pada mulanya adalah firman, dan setelah itu dia kembali menjadi firman. Makanya di sorga itu tidak ada disebut nama Yesus lagi pada dalam kitab Wahyu, tapi dia disebut firman Allah, ya, atau Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Ya, kalau kita baca dalam pengakuan Yesus dalam Wahyu pasal 1 ayat 17 dan 18, di situ dikatakan, aku adalah yang awal dan yang akhir. Aku telah mati dan nyata aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut, saudara. Jadi itulah Tuhan kita, Allah kita, yaitu Yesus Kristus, yang sudah bertindak, yang sudah menyelamatkan saudara dan saya apabila saudara percaya kepada Dia. Ya, karena barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Nah, selanjutnya nomor 2, saudara, di mana kita harus menyembah Allah? Ya, kita sudah bahas tadi, menyembahnya di dalam roh kita yang berhubungan langsung dengan Allah. Yesus pernah berkata, masuklah ke dalam kamarmu, kunci pintu, lalu berdoalah kepada Bapa, kepada Allah. Ya. Artinya bahwa kita diajarkan berhubungan secara pribadi dengan Tuhan, ya, bukan hanya bersekutu bersama-sama dalam ibadah pertemuan. Ya, buktinya saat ini kita tidak bisa saling bertemu. Kita hanya bisa tatap muka lewat media digital, saudara. Kita masing-masing di rumah sedang beribadah secara roh, ya, hubungan pribadi dengan Allah. Nomor 3, bagaimana kita menyembah Allah? Di sini dikatakan bahwa Allah itu roh, dan barang siapa yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran, saudara. Ya, jadi kalau kita menyembah Allah itu harus dengan kebenaran juga. Kebenaran apa, saudara? Ya, kita memang sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Kita yang berdosa telah diampuni dan ditebus dari hukuman, dan dibenarkan dengan cuma-cuma. Tapi saudara, kebenaran yang saya maksud di sini adalah kebenaran ketika kita menghadap Allah, yaitu tubuh kita. Lagu tadi mengatakan, Bapakku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan kepadamu. Ya, jadi kita harus kudus benar-benar secara lahiriah, ya. Ya, bukan berarti saya mengajak saudara untuk melakukannya dengan kekuatan sendiri, bukan. Tapi Roh Kudus yang ada dalam diri saudara yang akan memampukan saudara untuk hidup kudus apabila saudara memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena kekudusan bisa diraih apabila ada campur tangan Tuhan dalam hidup kita, saudara. Ya, jangan saudara berusaha, oh besok saya tidak mau berdosa deh. Ya, dari terbit matahari sampai terbenam matahari sampai besok lagi saya tidak akan berdosa. Saudara tidak akan bisa demikian, saudara. Karena kekudusan, kebenaran itu juga dikerjakan oleh Roh Kudus yang ada dalam hidup saudara.
Satu-satunya cara untuk menghindari dosa, saudara, adalah senantiasa berhubungan secara rohani dengan Tuhan. Dalam ibadah, dalam doa setiap hari dalam hidup saudara, sebelum saudara tidur atau mungkin saudara bangun pagi, atau dimanapun saudara berada, mungkin di kendaraan saudara, di mobil atau di kantor, saudara bisa berhubungan secara roh dengan Tuhan. Dengan begitu, segala serangan-serangan sejahat, serangan-serangan iblis akan menghindari saudara dan tidak akan mempan terhadap saudara. Ya, jadi pentingnya kita menyembah Tuhan dan benar, yaitu apabila kita senantiasa berhubungan dengan Dia secara pribadi. Ya, Roma 12 ayat 1, Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya. Jadi clear sudah firman Tuhan pada pagi hari ini bahwa menyembah Tuhan dengan benar harus dengan mengenal Allah terlebih dahulu dengan benar. Allah itu adalah Yesus. Kemudian nomor 2, di mana kita harus menyembah, yaitu di dalam roh. Dan bagaimana kita menyembah, yaitu dengan kebenaran kehidupan kita. Kita hidup benar di hadapan Tuhan, saudara. Ya. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang kami sudah renungkan, yang mengajar kami untuk menyembah Tuhan dengan benar, mengajar kami untuk mengenal Allah dengan benar, yaitu Yesus yang adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Mengajar kami supaya kami tahu di mana kami menyembah, yaitu dalam roh, dan bagaimana kami menyembah, yaitu dengan kebenaran hidup kami yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.